As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pendengar sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lewat jalinan ukhuwah dan dakwah di udara melalui rubrik Sirah Nabawiyah, yaitu rubrik yang membahas tentang peri kehidupan ataupun napak tilas kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita seputar hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan hijrah ini bersifat wajib waktu itu, yaitu siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya, sendiri atau berkelompok, itu diperintahkan untuk berhijrah ke Mekah. Berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya. Kecuali orang-orang yang memiliki udzur syar'i, mereka boleh tetap tinggal di kota Mekah sambil menunggu kesempatan untuk bisa berhijrah. Sementara Nabi SAW menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Tentu hijrah Nabi Muhammad SAW ini berbeda, ya, atau tantangan yang dihadapi oleh beliau jelas lebih sulit, lebih menantang dibandingkan dengan para sahabat, ya. Karena orang-orang kafir Quraisy jelas-jelas mereka akan memperhatikan gerak-gerik Rasulullah SAW dan berusaha untuk menghalangi semaksimal mungkin supaya beliau tidak pergi ke sana, gitu ya, tidak pergi hijrah ke kota Madinah, karena mereka tahu, ya, bahwa Madinah itu kalau seandainya Nabi hijrah ke sana, kemudian membangun kekuatan di sana, tentu ini akan berbahaya buat eksistensi orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah. Oleh karena itu, mereka benar-benar mengintai, mereka benar-benar mengawasi gerak-gerik Rasulullah SAW. Sampai kemudian mereka, kita ceritakan juga, membuat sebuah rapat raksasa, rapat darurat, bagaimana menghentikan Muhammad SAW sebelum beliau berangkat ke kota Mekah. Yang akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Nabi SAW di rumah beliau sendiri melalui kaki tangan mereka, para algojo mereka yang diutus berdasarkan perwakilan kabilah ataupun suku yang ada di tengah-tengah Quraisy. Harapannya Bani Hashim sebagai klan atau kabilah yang besar di tengah-tengah masyarakat Quraisy itu tidak bisa membalas, tidak sanggup membalas karena harus berhadapan dengan mayoritas suku-suku yang lainnya, gitu ya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman, apalagi ini adalah seorang nabi, seorang rasul, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Di malam hari itu, di mana malam itu adalah beliau merencanakan untuk berangkat, maka terjadilah apa yang direncanakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka mengepung rumah Rasulullah SAW dengan senjata yang terhunus, yang siap kalau begitu Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya atau keluar dari kamarnya, maka mereka akan kemudian menghabisi Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sampaikan tadi menolong hambanya, menolong rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para algojo Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil mendeteksi kepergian Rasulullah SAW dari rumah menuju ke rumah Abu Bakar, lantas kemudian hijrah ke kota Madinah, ya. Saat itu walaupun mereka terjaga, mereka siaga, ya, ternyata mereka tidak bisa melihat Nabi keluar dari rumahnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menutup penglihatan mereka, menutup mata-mata mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda
wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami pasangkan penghalang, dinding penghalang di hadapan mereka dan juga di belakang mereka, sehingga kami menutupi pandangan mereka. Mereka pun dengan tersebut tidak bisa melihat kepergian Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW benar-benar lewat di hadapan mereka, melewati badan-badan mereka dan kemudian keluar dari rumah beliau. Itulah yang terjadi. Dan mereka Al-Gauj Quraisy itu, perwakilan dari suku-suku Quraisy itu, mereka tetap dalam keadaan seperti itu sampai menjelang pagi. Ketika ada seorang bertanya kepada para pengepung rumah Rasulullah SAW, dia tanya, kalian sedang apa? Dijawab, kami sedang menunggu Muhammad SAW. Kami sedang menunggu Muhammad untuk kami hadapi, untuk kami habisi. Maka orang tersebut yang bertanya kemudian mengatakan, demi Allah, aku melihat Muhammad SAW sudah dari tadi, sejak malam tadi keluar melewati kalian. Beliau pergi tanpa terlihat oleh mereka. Padahal mereka nggak tidur, mereka siaga, tetapi mereka ditutup pandangannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka tidak bisa melihat kepergian Rasulullah SAW. Nah, mereka pun kemudian terkejut dan saling bertanya. Mereka dari kejauhan itu melihat ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW ada orang yang sedang tertidur. Lantas siapakah yang sedang tertidur itu? Dan orang itu masih ada. Yang mereka pikir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu masih ada orang yang sedang tertidur yang kita sudah awasi sejak awal malam. Padahal kita tahu bahwa yang tertidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di kamar Nabi dan menggunakan selimut Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagian di antara mereka mengatakan, apa benar Muhammad SAW itu sudah keluar dari rumah? Kok kita nggak ngelihat ya? Sebagian lagi mengatakan kita dobrak saja untuk membuktikan benar tidak Muhammad SAW sudah keluar dari rumahnya. Tetapi mereka, sebagian besar di antara mereka tidak setuju dengan usulan untuk mendobrak rumah Rasulullah SAW. Kenapa? Bukankah itu satu cara yang paling mudah dan mungkin kalau sebagian orang juga kalau nyari target orang tertentu pasti akan mendobrak rumah orang. Ternyata ada kebaikan, ada norma-norma bagus yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah bahkan sebelum jahiliyah, bahwa ada satu adab atau kebiasaan baik mereka, yaitu mereka tidak akan memasuki rumah orang tanpa izin pemiliknya. Dan mendobrak pintu rumah orang, jendela rumah orang, ini adalah kurang adab. Ini tidak beradab dan ini dianggap aib bagi masyarakat Arab. Sehingga mereka nggak mau. Walaupun keadaan saat itu memaksa mereka untuk membuktikan apakah orang yang tidur di kamar Rasulullah, orang yang berselimutkan dengan selimut Rasulullah SAW itu Muhammad SAW atau bukan. Jadi mereka ngapain akhirnya? Mereka akhirnya kemudian menunggu sampai sosok yang sedang tertidur itu kemudian bangun. Dan begitu kagetnya mereka setelah orang itu terbangun, yang ternyata Ali bin Abi Thalib, lantas kemudian di waktu itu Ali keluar dan melihat keramaian, mereka kemudian tahu ternyata benar itu adalah Ali bin Abi Thalib, Lantas kemudian mereka tanya kemana Muhammad SAW, maka Ali dengan polosnya menjawab, bahwa Rasulullah SAW telah pergi, telah meninggalkan rumah sejak awal malam. Ketika kalian sudah mulai berjaga, beliau Rasulullah SAW melewati kalian. Maka mereka sangat kecewa. Lantas kemudian mereka beralih mencari Rasulullah SAW ke tempat lain. Mereka kemudian menginspeksi, mereka kemudian melakukan sidak atau penggerbegan kalau istilah kasarnya itu ke rumah sahabat Rasulullah SAW.
Dikejarlah ya, paling dekat atau yang paling mungkin itu adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka mereka segera ketika itu mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Diketuknya pintu rumah Abu Bakar dengan sangat keras, tok 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 tok, gitu kan, sangat keras. Ya, sehingga kemudian mengejutkan keluarga Abu Bakar. Yang keluar adalah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Ditanya, kemana bapakmu? Apakah bapakmu bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dijawab, bapak saya nggak ada. Dan bapak saya sudah pergi. Ya. Dengan siapa? Nggak tahu. Ya, orang Quraisy sebenarnya nggak harus tanya. Ya, pasti perginya adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tadi sekali lagi bahwa masyarakat Arab dari sejak zaman dahulu mereka adalah sangat menghormati privasi. Jadi ketika dikatakan bahwa bapak saya sudah pergi, tidak ada orang Quraisy lantas kemudian menggerebek ya ataupun masuk ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ngacak-ngacak nyari tahu ada enggak Rasulullah dan Abu Bakar di tempat itu. Enggak, mereka enggak melakukan itu. Ya, justru mereka melakukan kesalahan berikutnya, mereka memukul ya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Gitu ya, sampai kemudian berdarah, dan kemudian hal itu pun sebenarnya adalah celak. Ya, yaitu yang memukul adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal dikenal sebagai orang yang sangat menjunjung tinggi norma. Hanya saja kemarahannya, ya, kepembelaannya kepada kekafiran dan permusuhannya kepada Islam membuat dia melakukan tindakan yang dianggap hina oleh masyarakat Arab sendiri, yaitu menganiaya perempuan. Gitu ya. Nah, gitu kan. Lantas kemudian mereka cari ke rumah-rumah sahabat yang lainnya. Tidak ada. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diproyeksikan atau direncanakan ketika hijrah itu, beliau begitu keluar dari Mekah itu nggak langsung menuju ke arah Madinah. Nah, arah Madinah itu kalau di peta itu arah atas, peta atas ya, atau arah utara. Ya, beliau tidak akan langsung ke sana. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy pasti sudah menutup pintu itu. Ataupun kalau seandainya Rasulullah SAW itu langsung melalui utara, itu dalam waktu 1 hari atau 2 hari itu bisa disusul oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, sehingga beliau ketika itu melakukan hijrahnya itu nggak langsung ke utara, tapi beliau kemudian ya bersembunyi dulu di belakang kota Mekah atau di arah selatan untuk menunggu beberapa waktu sampai orang-orang Quraisy berputus asa, sudah yakin bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ya, jadi mereka orang-orang Quraisy sibuk nyari di rumah-rumah para sahabat. Ya, dan ternyata tidak ada. Ya, tidak ada. Maka yang mereka bisa lakukan ketika itu adalah apa yang dilakukan oleh Quraisy sebagai kepanikan mereka. Yang pertama, ya mereka gerebek itu rumah-rumah para sahabat. Enggak ada, ya, karena para sahabat sendiri sebagian besarnya mereka sudah pergi. Yang ada di rumah-rumah orang-orang Islam itu hanya orang-orang lemah ya yang belum bisa untuk berangkat hijrah. Gitu ya, baik yang sedang sakit, orang yang sudah sangat tua sekali, ya, atau ya seorang perempuan yang suaminya terpaksa hijrah lebih dulu. Gitu ya, enggak ada Rasulullah SAW di situ. Lantas kemudian mereka juga orang-orang kafir Quraisy itu kemudian membarikade kota Mekah. Ya, mengelilingi kota Mekah dengan penjaga-penjaga mereka yang bersenjata lengkap. Yang kalau seandainya Nabi lantas kemudian melewati mereka pasti akan ditangkap. Gitu kan? Ini yang kedua. Ya, yang ketiga, mereka kemudian menempatkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar sebagai 2 buronan orang-orang Quraisy yang diburu. Ya, orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy diwajibkan untuk mencari mereka. Menangkap mereka hidup ataupun mati. Dan siapa yang mendapatkannya, itu akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Disembarakan. Ya, 100 ekor unta itu lumayan ya. Kalau misalkan 1 ekor untanya 50 juta rupiah, ya bisa kita bayangkan 50 juta berarti sekitar 5 miliar rupiah. Hadiah yang sangat menggiurkan. Gitu kan? Nah, ini yang dilakukan oleh mereka, yaitu menempatkan Rasulullah dan Abu Bakar sebagai buronan, ya, sebagai buronan dan kemudian membuat sayembara, ya. Nah, tidak hanya mengandalkan sayembara, mereka sendiri mengadakan operasi pengejaran, ya. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok, mereka berkeliling ke Mekah,
ya di sekitar Mekah, berkeliling di sekitar perbatasan Mekah dan daerah-daerah yang mungkin ya dianggap bahwa Nabi SAW masih bisa mereka kejar. Gitu ya. Sampai kemudian mereka mencoba mencari jejak-jejak. Ya, mereka ini kan bangsa yang sangat mahir dalam perjalanan ya, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ya, demi kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka yang biasa melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Ya, mereka terbiasa. Gitu kan? Nah, sementara Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sesuai yang direncanakan, beliau enggak langsung ke arah Madinah. Enggak langsung ke arah atas, ke arah utara. Ya, tapi beliau justru ya memilih jalan yang tidak umum. Yaitu kalau ke Madinah harusnya ke utara, ke atas. Yang ini enggak, beliau ke selatan dulu. Ya, di selatan ada sebuah tempat ya untuk bersembunyi sementara waktu. Selama 3 hari beliau di sana, namanya Gua Thur. Nah, targetnya adalah bahwa beliau akan berdiam beberapa hari di sana sampai keadaan tenang. Sampai keadaan orang-orang Quraisy sudah berputus asa bahwa mereka tidak akan lagi mencari Rasulullah dengan Abu Bakar. Karena mungkin prediksi mereka Nabi Muhammad SAW sudah terlalu jauh untuk dikejar. Gitu ya. Nah, ketika mereka sudah seperti itu, maka beliau akan melanjutkan melalui rute sampai kemudian jalan menuju ke arah Madinah. Ya, ini yang dilakukan. Ya, jadi benar beliau langsung ke Gua Thur. Ya, bersama siapa? Bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, nah beliau tinggal di sana. Tetapi karena operasi ya pencarian Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini dilakukan secara masif oleh orang-orang kafir Quraisy, banyak orang ya banyak regu. Baik itu motivasinya adalah benar-benar mereka ingin menghabisi Rasulullah, ya mereka mengkhawatirkan masa depan Quraisy kalau Nabi sampai di Madinah, atau yang hanya sekedar ingin mencari keuntungan saja, yaitu ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Maka didapati mereka lari kemana-mana, mereka mencari kemana-mana, sampai-sampai sebagian kafilah mereka atau tim pencari mereka itu sebenarnya sudah sampai di Gua Thur. Ya, sudah sampai di Gua Thur dan itu bisa dilihat oleh Rasulullah dan Abu Bakar di mana kaki-kaki orang-orang kafir Quraisy itu ada di mulut gua. Ini Gua Thur itu adalah sebuah gua yang dimana kalau orang mau masuk ke dalamnya dia harus turun dulu sedikit ke bawah, gitu kan? Dan Nabi SAW bersembunyi di bawah. Nah, begitu ada orang-orang kafir Quraisy yang mereka berdiri di mulut gua, itu bisa terlihat kakinya oleh Nabi dan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mereka tuh sudah seandainya mereka itu masuk sedikit ke dalam gua, mereka bisa mendapatkan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar mengatakan, ya nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Fakultu ya Rasulullah law anna ahaduhum nazara ila qadamayhi abasarana tahta qadamayhi. Ya, aku melihat kaki-kaki orang musyrik sedangkan kami berada di dalam gua ketika itu. Aku pun berkata, ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka itu melihat kepada kaki-kaki mereka, maksudnya ngelihat ke bawah, gitu ya, niscaya mereka akan melihat kita. Ya, maka Rasulullah SAW yang merasakan kekhawatiran dan ketakutan Abu Bakar mengatakan, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnainillahu sadisuhuma. Ya, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar, keadaan kita memang sedang gawat darurat, ya. Tetapi ketahuilah wahai Abu Bakar, Allah lah yang menjadi ketiga di antara kita. Ya, jangan khawatir, Allah akan menolong kita. Gitu ya. Dan Abu Bakar ini bukan karena takut, ya, dia bukan mengkhawatirkan keselamatannya, tapi dia mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW yang sedang berada di rumahnya, terlindungi di rumahnya, terlindungi oleh Bani Hashim saja, itu beliau sudah akan dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini bagaimana beliau sudah tidak bersama dengan Bani Hashim, ya pasti akan ya memanfaatkan itu momen itu untuk menghabisi Rasulullah, apalagi sekarang ada imbalan 100 ekor unta. Ya, jadi yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar, yang ditakutkan oleh Abu Bakar ini adalah keselamatan Rasulullah SAW.
Ya, Abu Bakar mengatakan, in uqtal fa ana rajulun wahid. Ya, wa in kutilta halakatil ummah. Ya Rasulullah, seandainya aku yang terbunuh, niscaya aku hanyalah seorang diri. Ya, ini adalah kematian satu orang saja yang nggak ngefek, kata Abu Bakar. Ya, tapi kalau Anda yang terbunuh, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh umat akan rugi, seluruh umat akan binasa, akan celaka. Sampai seperti itu, Abu Bakar. Ya, ya. Nah, kemudian benar ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini kan cuma berdua, ya. Tapi kita nggak hanya mengandalkan kita berdua, tapi kita punya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menolong kita, dan benar ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk pertolongannya? Yaitu ketika keadaan seperti itu, orang-orang kafir Quraisy yang tinggal ngelihat saja ke bawah kaki mereka atau ngelihat ke mulut gua, ke dalam gua, itu sudah dapat bisa mencari, ya, atau bisa mendapat atau sudah bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata kalau nggak digerakkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nggak berani atau nggak mau untuk melihat. Ya, jadi mereka hanya jalan-jalan di mulut gua saja. Nggak terpikir oleh mereka bahwa Nabi sembunyi di situ. Ustaz, kan logikanya harusnya mereka ngelihat itu, iya logikanya seperti itu. Tapi ternyata itu mereka nggak lakukan sama sekali. Mereka cuma ngelihat di sekeliling gua nggak ada, gitu kan? Setelah itu mereka pulang kembali ke rumah mereka atau kembali ke kota Mekah, gitu ya. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bisa selamat, gitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa keterangan ya yang disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah atau para penulis Sirah Nabawiyah. Konon katanya disebutkan bahwa ketika Nabi bersembunyi di Gua Thur, itu ada laba-laba yang membuat sarangnya ya di mulut gua. Ada merpati yang sengaja bertelur ya di depan pintu gua. Ya, kemudian juga ada batu-batu atau tanaman-tanaman yang tumbuh sehingga menutupi ya mulut gua ya. Ini masyhur sekali, terkenal sekali ini diceritakan. Tetapi kalau kita meneliti hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini ya, atau tadi fenomena-fenomena tersebut, baik itu laba-laba atau burung atau tanaman-tanaman, maka riwayat-riwayat tentang hal ini adalah lemah. Ya, hadisnya dhaif gitu ya. Dan secara akal juga ini bertentangan dengan bagaimana tadi ya reaksi atau ketakutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu melihat kaki-kaki orang-orang Quraisy. Ya, seandainya itu sudah tertutup dengan laba-laba, dengan pohon, dengan burung merpati, ya Abu Bakar nggak usah takut karena ini memang benar-benar tertutup gitu. Ya. Nah, tapi oleh karena itu menurut para ulama ya bahwa yang terjadi sebenarnya adalah bahwa orang-orang Quraisy itu sama sekali tidak tergerak untuk memeriksa ke dalam. Ini adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kemudian mereka pun pergi ya dengan tangan kosong ya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di dalam Gua Thur tersebut. Ya, beliau sambil menunggu keadaan itu menjadi lebih tenang, Quraisy menjadi frustasi karena mereka kehilangan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, gitu ya. Itu beliau tunggu di Gua Thur itu selama 3 hari. Ya. Kemudian sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selama di dalam Gua Thur tersebut, ya Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini dibantu oleh beberapa orang. Ya, di antaranya adalah dibantu oleh anaknya atau putranya Abu Bakar sendiri yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, dikatakan ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi ke Gua Thur, ya, mereka bersembunyi di situ selama 3 hari. Dan Abdullah bin Abu Bakar bermalam bersama mereka berdua. Ya. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas dan cepat paham. Ia meninggalkan mereka berdua di waktu sahur dan di pagi hari ia sudah berada di tengah-tengah orang Quraisy seakan-akan ia bermalam di tengah-tengah kota Mekah. Ya. Tidaklah ia mendengar tentang suatu berita apapun yang berkaitan dengan rencana orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan Abu Bakar, melainkan ia akan menghafalnya. Ia akan mencernanya. Lalu setelah malam tiba, ia datang dan menceritakan itu kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, jadi Abdullah bin Abu Bakar ini menjadi mata-mata. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, pergerakan Quraisy dalam mencari Rasulullah dan Abu Bakar,
itu akan disampaikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar di waktu malam. Itu ketika dia mendatangi beliau di gua Thur, gitu kan? Nah, diceritakan ya setelah di waktu menjelang subuh dia sudah turun dari gua Thur. Ya, sehingga di waktu subuh, di waktu pagi hari dia sudah berada di kota Mekah seolah-olah dia tidak pergi semalaman, ya. Nah, ini adalah kecerdasan dari Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian 3 hari bukan waktu yang sedikit, ya, bahwa Rasulullah SAW perlu juga untuk makan dan minum dengan Abu Bakar di sana. Nah, itu dibawakan oleh budak Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Katakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Amir bin Fuhairah adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ya, ia memberikan susu kambing kepada Rasulullah dan Abu Bakar, ya. Amir pun memulangkan gembala kambing-kambing milik Abu Bakar beberapa waktu setelah Isya, lalu mereka berdua bermalam di gua dengan meminum susu segar, yaitu susu kambing dan juga susu radif, sehingga Amir berteriak selayaknya suara penggembala yang sedang menggembalakan kambing di waktu remang-remang. Nah, jadi ketika waktu sore, para penggembala kambing itu kan pulang, ya. Pulang, nah ketika itu sebelum pulang gitu ya, Amir bin Fuhairah itu mampir dulu ke gua tuh, diberikannya susu tersebut kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar, lantas pulang. Dan kepulangan ini dengan kambing-kambingnya sekaligus juga adalah untuk menghapus jejak Abdullah bin Abu Bakar, gitu ya. Ini luar biasa, ya. Di sini juga kita lihat, ya, bahwa betapa besarnya jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, terutama ya yang kita sebutkan di kesempatan kali ini yaitu di proses hijrah. Ya, bahwa orang yang menemani Rasulullah SAW berhijrah adalah Abu Bakar. Dimulainya pun dari rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, lantas kemudian yang menyiapkan untanya juga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyiapkan makanan adalah 2 putri dari Abu Bakar, Aisyah dengan Asma bintu Abi Bakar. Ya, yang membawa berita dan bertugas memata-matai Quraisy adalah putranya Abu Bakar. Ya, dan yang menghilangkan jejak sekaligus memberikan minum susu makanan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah Amir bin Fuhairah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, jadi sangat besar jasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kehidupan Rasulullah SAW. Gitu ya. Maka para sahabat ketika mereka diminta untuk memilih pemimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW, ketika disodorkan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka pun bersepakat bahwa Abu Bakar adalah pengganti yang terbaik bagi Rasulullah SAW dalam hal kepemimpinan umat. Gitu ya. Nah, setelah 3 hari kemudian Abdullah bin Abu Bakar memberikan kabar bahwa Quraisy mereka sudah tidak bergerak untuk mencari karena mereka sudah frustasi, putus asa, tidak lagi bisa mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ya tibalah saatnya Nabi SAW melanjutkan perjalanan, yaitu beliau akan berjalan ke arah selatan, lantas berbelok nanti untuk menuju ke arah utara, ke arah kota Madinah. Dan beliau harus berpisah dengan kota Mekah, kota yang sangat dicintai oleh beliau sendiri. Kota yang dimana di situ ada Baitullah, ada Masjidil Haram, tempat terbaik yang ada di muka bumi. Tempat kelahiran beliau, tempat di mana beliau Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka sekarang beliau harus meninggalkan kota tersebut. Maka beliau bersedih. Ya, sedih manusiawi, kecintaan kepada tempat yang terbaik dan tempat kelahiran. Beliau mengatakan, annaki khaira ardillah wa ahabbul ardi ilallahi azza wa jalla walaula an ahlik akhrajuni minki ma kharajtu. Ya, sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau wahai kota Mekah adalah negeri yang terbaik dan negeri yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Seandainya bukan karena pendudukmu,
yang mengeluarkan, yang mengusirku darimu, ya, niscaya aku tidak akan pergi. Ya, jadi beliau tetap cinta Mekah. Ya, dengan kebaikannya sebagai bumi Allah yang terbaik, karena di situ ada rumah Allah. Ya, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Mekah, menjadikan Ka'bah sebagai lambang ketauhidan kepadanya. Dan disitulah tempat tumpah darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cinta tempat itu. Ya, kalau seandainya orang-orang Quraisy tidak bisa memaksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar, ya, Rasulullah SAW akan tetap tinggal di situ. Tapi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau harus meninggalkan Mekah sementara waktu, nanti untuk kembali dalam keadaan yang berbeda. Ya, terusir, terzalimi, dan nanti akan kembali dalam keadaan muntasir, diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau harus meneruskan perjalanan menuju kota Madinah yang masih jauh. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan menceritakan kejadian-kejadian di perjalanan antara Mekah menuju Madinah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Demikianlah kisah bagaimana Nabi SAW keluar dari kota Mekah, ya, melalui Gua Thur, ya, untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua, mengingat kembali, merefresh, ya, betapa agungnya dan merupakan ujian yang besar, ya, proses hijrah ini. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were